Ini saya doakan semoga dimudahkan rezekinya, amin. Yang belum ketemu jodohnya semoga segera dipertemukan jodohnya. Yang punya utang piutang semoga tidak ketemu dengan yang kasih utang. Kasatu tombeng itu ketenangan, banyak utang tidak datang penagih di rumah. Akan tetapi yang namanya utang jamaah sekalian harus dibayar. Karena kalau tidak dibayar di dunia, di akhirat tetap ditagih. Nah kalau di akhirat kamu dibayar, bukan uang dipakai membayar, akan tetapi amal kebaikan tak. Jadi lebih baik diselesaikan memang di dunia, punna niatnya jadi tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Anak-anak yang semangat sebentar dikasih kue. Kalau ada, kalau tidak ada, ini dan aku ada. Tapi ini besar agak ada, mirip-mirip kisongkokku. Ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala jannatan lil muttaqin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama tujuan kita datang ke tempat ini dalam rangka bertakziah atas meninggalnya, siapa namanya? Mas Sudarsin binti Tawi. Sudarsin, laki-laki perempuan? Laki-laki. Bin Tawi. Sudarsin bin Tawi. Jadi pertama tujuan kita datang di tempat ini adalah untuk menghibur keluarga almarhum. Kenapa perlu dihibur? Karena orang yang ditinggal mati pasti hatinya bersedih, maka perlu dihibur. Karena kenapa? Keluarga dari almarhum ini tidak akan mungkin lagi pernah bisa bertemu, bertatap muka, bercanda, bercakap dengan almarhum. Makanya tujuan kita datang ke sini adalah menghibur, menguatkan hati dari keluarga almarhum agar mereka tabah, ikhlas, sabar dalam menghadapi ujian musibah kematian. Kemudian tujuan kita selanjutnya adalah untuk mendapatkan peringatan. Karena kata Nabi, wa kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah yang namanya kematian menjadi pengingat bagi kita yang hidup. Kenapa? Karena banyak orang yang hidup mereka lupa bahwa dia akan mati. Seandainya semua manusia yang mengaku beragama Islam, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mengingat dirinya bahwa semakin hari semakin dekat ajal kematian akan datang, maka masjid Baitur Rahman tidak akan cukup untuk menampung jamaah. Akan tetapi karena banyak manusia yang lupa, makanya sangat jarang kita saksikan masjid full dengan jamaah. Itu pun nanti full kalau hari Jumat.
Itu pun datang sholat Jumat tanya na pilangeri khotib kah karena HP je. Ada tong biasa baring-baring. Kemarin saya mengisi khutbah Jumat di salah satu masjid di Kota Makassar. Ada di belakang sekali baring-baring karena apa? Kalau mengapa nyemai dalam hatiku? Nanti full masjid kalau ini dua je modelnya kematian. Beda dengan jilbabnya ibu-ibu kayak yang ada pada malam hari ini. Beragam modelnya. Ada model jilbab yang simple, dipasoso selesai. Disebut dengan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Tentunya kita semua yang hadir pada malam hari ini menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Model yang kedua disebut dengan su'ul khotimah, mati dalam keadaan jelek atau mati dalam keadaan cilaka. Tentunya kita tidak menginginkan hal tersebut. Dan tempat kembali kita juga cuma dua. Yang pertama disebut dengan jannah, surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Yang kedua disebut dengan narun, api yang menyala-menyala, tempat yang penuh dengan penderitaan. Sekali nanti di akhirat kita diponis bahwa tempat kita dalam neraka, maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Khalidina fiha abada. Kita akan kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Jadi kalau di dunia ini hidup kita susah, melarat, menderita, miskin, itu cuma sementara. Sebentar je. Itu pun bisa berubah garis kemiskinan kita menjadi orang yang kaya. Yang penting mau jadi berusaha, mau jadi bekerja, maka insya Allah berubah. Kecuali kalau kita orang malas, butuh balala, pagi tidur sampai siang, siang bangun karena lapar, sudah makan kenyang ngantuk lagi, tidur sampai sore, sore bangun begadang sampai pagi, maka yakin dan percaya tidak akan pernah berubah garis kemiskinan. Ada orang seperti itu. Jadi saya punya pengalaman sakit. Menurut ulama, salah satu ciri atau tanda orang yang husnul khotimah adalah orang yang meninggal dalam keadaan sakit. Kenapa begitu Ustaz? Karena Allah berfirman di dalam hadis qudsi, jika aku cinta kepada hambaku, maka aku akan memberikan ujian kepadanya. Aku akan memberikan penyakit kepadanya sebelum kucabut nyawanya, agar penyakitnya itu sebagai penghapus dari dosa-dosanya. Jika penyakit itu tidak bisa menghapuskan segala dosa yang dilakukan di dunia ini, maka aku akan berikan rasa sakit pada saat menjelang sakratul maut, agar hilang bersih semua dosa-dosanya. Lantas kalau mati tiba-tiba berarti bukan mati baik. Menurut ulama ini dilihat dulu bagaimana kesehariannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dulu mau kutanya, Pak, anak muda semua ini wali. Bapak atau anak muda? Anak muda. Parang anak muda. Mau ki baik kehidupan tak? Ngapa noloyo kamu? Kalau laki-laki itu pemimpin harus tegas, mau Ustaz. Mau ki baik kehidupan tak? Di dunia dan akhirat. Mau. Yang pertama itu paling utama jaga rong sambayan tak. Jadi berusaha usaha itu ikhtiar kita. Salat itu tawakal kita. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Karena kenapa? Banyak manusia salah kaprah, mengatakan kalau dari pagi saya bekerja terus sampai sore mencari rezeki, maka saya akan bahagia. Bukan banyaknya uang yang bisa membuat kita bahagia, jamaah sekalian. Karena kenapa? Begitu banyak orang yang memiliki uang, tetapi karena dia tidak menggunakan tawakalnya, maka tidak bahagia. Sekarang di Dirjen Pajak yang anaknya itu memukul
maka ini bisa melengkapi. Dan sholat berjamaah kata Nabi lebih afdol, lebih baik di 27 darajah, 27 dibanding 1. Kalau sholat sendiri 1 jadi dapat pahala, akan tetapi kalau sholat berjamaah 27. Jadi ini utama, sama dengan ibu-ibu, sholatnya dijaga. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, kalau mau bahagia, maka bahagiakan istri tak. Kalau ada istri tak, bahagiakan istri, bukan bahagiakan pacar. Yang punya pacar nabung supaya bisa cepat dihalalkan. Karena kenapa? Kalau terlalu lama kita pacaran, menjalin hubungan dengan lawan jenis yang bukan muhrim tak, maka itu gerbang pintu besar menuju kemaksiatan. Jadi bahagiakan istri. Pokoknya ada rezeki tak, lapor dulu istri. Sayangku, baru-baru kak dapat bonus ini, tak ambil ke istri. Istri juga jangkik gigil sama bapaknya, nah kasihkan semua ki gaji. Nah tanya ki, ada ji pembeli bensin tak pak? Ada ji pembeli rokok tak? Ada ji pembeli kopi tak? Jangan ki ambil semua, balas si kodong bapak kan? Periksa dompetnya, oh kodong tidak ada, kasih sebagian. Jadi istri itu tugasnya bendahara, memanage, mengatur keuangan. Oh ini untuk belanja makanan, oh ini untuk pergi jalan-jalan, oh ini untuk Shopee Pay Later. Jadi begitu, dibahagiakan istri. Karena ibadah terbesar bagi seorang suami adalah membahagiakan istri. Jadi kalau mau dia ke istri tak selalu awet muda pak, ada dua caranya. Caranya ini pertama itu secara fisik dulu. Kalau secara fisik mau dia ke istri tak ini awet muda terus, beli yang skincare. Itu secara fisik. Skincare istilahnya zaman now. Sebelum ada skincare biasa itu RDN, bedak pipa. Nah, kalau RDN itu sebagaimana baginda Nabi. Nabi itu memanggil istrinya, ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan. Karena istri Nabi orangnya putih, Aisyah. Kalau tersenyum Aisyah itu timbul warna merah di mukanya, cantik. Ustaz, istriku hitam. Bagaimana caranya itu dipanggil romantis kalau orang hitam? Jangan kita bilang oh Leng, terlalu kasar. Kasih halus sedikit, ya black sweet. Dulu itu ada satu cerita orang dulu yang namanya maling kundang. Itu maling kundang sudah menikah tidak mengakui mamanya. Nabi bilangi, kau bukan mamaku. Gara-gara apa? Malah kiribainina. Takut sama istrinya. Makanya waktu 2012 saya ke Sumatera, saya ke laut itu, di situ ada memang batu bentuk bersujud. Nah bilang orang di sana, ini nih batunya maling kundang. Saya tidak tahu betulan atau batu dicorgi. Tetapi hikmahnya bahwa saja jangan pernah sekali-kali kita durhaka kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Karena kenapa? Kapan kita durhaka kepada orang tua, maka penduduk langit akan melaknat kita. Kalau penduduk langit malaikat nalaknat kita, langsung kita dapat ganjarannya di dunia ini. Tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan di dalam Al-Quran, jangankan berkata kasar kepada orang tua, berkata kotor kepada orang tua, atau memukul orang tua. Wala taqul lahuma uff, kata Allah, jangan sampai kalian mengatakan kata ah. Jadi kata ah saja di dalam Al-Quran itu dilarang oleh Allah. Apatah lagi dipakai ini tutu tulunai. Tidak boleh, karena namanya itu golong orang tua biasa hatinya sensitif. Jadi itu kalau orang semakin tua itu pak, semakin sensitif hatinya. Iya, jadi semakin tua itu semakin sensitif dan mudah lupa alias pikun. Nah ini pikun tidak ada obatnya. Iya. Orang sensitif tidak ada obatnya.
Siapa yang menciptakan itu? Siapa yang mengatakan hal tersebut? Allah. Jadi kalau kita buka Al-Quran juz 14 surah An-Nahl, wallahu khalaqakum, dan Allah yang menciptakan kalian, tsumma yatawaffakum, kemudian mewafatkan kalian, wa minkum may yuraddu ilal ardhil umri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, dan di antara kalian ada yang dijadikan seperti anak-anak, tidak mengetahui sesuatu apapun. Makanya kalau orang tua berperilaku seperti anak-anak, wajar orang tua. Sensitif, wajar orang tua. Pikun, wajar orang tua. Makanya kita sebagai anak pandai-pandailah untuk menjaga hati perasaan orang tua kita. Jangan sampai, ini kisah nyata Pak, ada teman pernah ceramah di panti jompo. Iya, di panti jompo ceramah, orang-orang tua semua di situ kasih. Ada satu orang tua curhat, dia bilang, Ustaz, nak kasih begitu ku anakku kodong tua, aku mau bawa ke sini. Baru apa nak bilang kepada penjaga panti jompo, Pak, ini uang, urus di orang tuaku. Kalau meninggal orang tuaku kuburkan, jangan makin hubung-hubungi Kak. Bagaimana itu kira-kira? Tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Sudarsi bin Tawi. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang hadir pada malam hari ini bermunajat berdoa kepada-Mu ya Allah, agar segeranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa dari almarhum ya Allah, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Terimalah segala amal kebaikan almarhum ya Allah, luaskan kuburannya sejauh mata memandang, yang jadikan kuburannya sebagai taman-taman syurga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan ketabahan, kesabaran kepada keluarga almarhum yang Engkau uji dengan musibah kematian. Ya Rabb, kami pun yang hadir pada malam hari ini yang berdoa ya bermunajat kepada-Mu ya Allah, agar sekiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Terimalah tobat kami ya Allah, terima segala amal kebaikan kami ya Allah, dan matikanlah kami kelak di akhir hidup kami sebagai hamba-Hamba-Mu yang husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman, anugerahilah kepada kami suami yang soleh, istri yang solehah, dan anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.